Halo, salam jumpa bersama saya Jesri Nevindo Sembiring ya. Jadi pada kali ini saya ingin bercerita, sharing dengan saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video saya ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Ya, jadi pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin mau bercerita tentang keluhan yang umum kita alami di masyarakat ya, masyarakat. Apalagi pada saat ini kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita mengalami atau mengidap penyakit yang ingin saya bahas. Penyakit apakah itu? Nah, ini adalah satu penyakit yang sangat menjemaah sekali ya. Menjemaah sekali, yaitu penyakit MAH yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Penyakit MAH yang tidak sembuh-sembuh. Jadi sebetulnya penyakit MAH ini lazim kita idap ya, terkhusus bagi masyarakat yang ada di Asia ya, Asia pada umumnya. Kenapa? Karena biasanya itu masyarakat yang ada di Asia itu gemar sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang keras ya. Bagaimana maksudnya makanan-makanan keras? Ya, itu seperti makanan-makanan yang pedas ya, makanan-makanan yang mengandung ramuan-ramuan yang keras, yang akan memungkinkan mempengaruhi daripada organ lambung kita atau MAH kita. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita ya, atau curhat kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan nanti di kolom komentar bisa memberikan masukan ya, bisa juga memberikan saran kepada apa yang saya ingin sampaikan dan ingin saya ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi topik yang ingin kita bahas di sini adalah penyakit MAH yang konon katanya tidak sembuh-sembuh. Jadi perlu juga mungkin saya sampaikan, saya sendiri adalah penyintas karena sekarang sudah lumayan ya, sudah baikan penyintas penyakit MAH yang tak sembuh-sembuh ini, yang tidak sembuh-sembuh ini ya. Jadi di sini saya akan mungkin berbagi pengalaman dan mudah-mudahan bisa juga berkenan dan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Jadi penyakit MAH yang tidak sembuh-sembuh ini ya, menurut pengalaman yang saya alami ya, dan juga menurut informasi-informasi yang saya kutip atau saya cari baik di masyarakat, di keluarga ya. Nah, begitu juga di media sosial, baik itu di Google ya atau YouTube. Nah, jadi penyakit MAH yang tidak sembuh-sembuh ini sebetulnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman kita tentang penyakit yang kita alami, atau kemungkinan juga karena kita salah persepsi. Salah persepsi atau salah mengartikan penyakit MAH. Pemahaman kita tentang penyakit MAH ini tidak luas ya, sehingga hal ini juga menyebabkan kita tidak mengenal sebetulnya penyakit yang kita alami, sehingga ada penyimpangan pengobatan yang kita lakukan. Jadi seperti yang saya dapatkan informasi, sebetulnya penyakit MAH ini ada terbagi dua ya.
penyakit mah ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah penyakit mahnya, lambungnya yang bermasalah, organiknya, ya, organiknya. Terus kemudian bukan organiknya, bukan lambungnya yang bermasalah, cuma apa namanya ya, fungsinya yang sudah salah. Jadi ibarat tangan ini ya, ada tangan. Kalau saya mau bengkok, inilah misalkan saya ini mau bengkokkan telunjuk saya ini, tidak bisa, itu karena ada luka di sini. Karena ada luka di sini, mau saya bengkokkan tidak bisa. Nah, itu ini masalah, inilah namanya masalah lambung kita. Anggaplah ini lambung. Masalah lambung kita ini akibat daripada organik, ya, mah organik. Nah, karena ada luka di organiknya ini. Namun kalau dia penyakit mah yang berhubungan dengan fungsional atau fungsinya ini kita lihat tidak ada luka, namun tidak bisa kita bengkokkan, gitu. Nah, secara langsung kita lihat tidak ada masalah, tapi tidak bisa kita bengkokkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyakit lambung yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah masalah organiknya ini. Kemudian yang kedua adalah masalah fungsinya ini. Tidak bisa dibengkokkan. Nah, oke, sekarang kita kupas satu-satu. Masalah organik ini, masalah lambung kita ini, ya. Ini kenapa terjadi masalahnya? Kenapa terjadi masalahnya? Nah, ini biasanya diakibatkan oleh pola makan kita, ya. Pola makan kita yang tidak teratur, ya. Yang seharusnya kita sudah makan, tetapi kita tunda-tunda. Sementara lambung ini selalu bekerja, ya, lambung ini selalu bekerja, namun tidak ada yang mau dicerna. Sementara produksi asam di lambung ini sudah berlangsung, namun tidak ada yang dicerna. Sehingga tidak ada yang dicerna, sehingga asam lambung yang ada di lambung kita ini akan mengkikis dinding lambung kita, sehingga di sini akan mengakibatkan peradangan, ya, peradangan, dia meradang. Jadi kita akan mengalami sensasi atau perasaan yang sakit di bagian lambung, ya. Jadi sebetulnya untuk mengobati ini banyak sekali obat-obat medis yang bisa kita konsumsi, ya. Ada proma, ada apa namanya, sulfat, ya. Dan kalau ini lama tidak diobati, maka dia akan menjadi tuka, ya, tuka. Ini akan semakin membutuhkan waktu untuk proses pengobatan ini, ya. Kemudian ini yang paling seru, yang kedua ini adalah yang barangkali saudara-saudara belum banyak yang memahami sebetulnya masalah yang kedua ini. Dan kita tahu sekarang ini yang paling banyak mengidap adalah masalah fungsional ini, ya. Masalah fungsional. Masalah fungsional ini bagaimana? Apa maksudnya penyakit mah yang berhubungan dengan fungsional, ya? Jadi begini teman-teman, lambung kita ini kalau kita lihat organiknya tidak ada yang masalah, namun yang menjadi masalah adalah produksi asam lambung yang ada di lambung kita ini sudah berlebihan, ya, sudah berlebihan. Produksinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau bisa saya katakan, kalau misalkan kita buat dalam hitungan angka, ya, kalau misalkan normalnya, idealnya lambung ini diproduksi adalah 5 lah, kita misalkan. Satuannya nggak usah kita saya sebut, itu
terserah kita. Misalkan ya 5 seharusnya diproduksi. Jadi sebelumnya perlu juga kami sampaikan bahwasanya asam yang ada di lambung ini sangat-sangat perlu sekali, ya, sangat-sangat perlu sekali. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencerna makanan-makanan yang kita konsumsi, baik itu makanan yang keras, lembut, semua ini dibantu oleh asam lambung. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya asam lambung ini sangat kuat sekali, keras sekali. Ya, mungkin saudara-saudara pernah lihat atau pernah tahu tentang air keras, air baterai. Nah, air baterai HCl. Nah, jadi asam lambung kita ini juga sekeras itu, ya. Kita tahu kalau asam lambung itu, kalau saya dulu sakit gigi waktu kecil, pernah itu orang tua menaruh air keras itu ke gigi saya, katanya untuk obat, ya, untuk obat menghilangkan rasa sakit. Nah, itu juga bisa menghancurkan gigi kita, ya, bisa mengkroposkan gigi kita. Jadi kembali ke cerita yang tadi, jadi seharusnya normalnya, idealnya yang diproduksi adalah 5. Namun produksi asam lambung ini bahkan berlipat, yang diproduksi adalah 10, ya, 10. Jadi hal inilah akibat kelebihan asam yang ada di lambung kita ini, ya, ini akan berpengaruh kepada dinding-dinding lambung kita, ya, berpengaruh pada dinding lambung kita, dan bahkan juga akan menghasilkan gas, ya, karena asam lambung ini akan menghasilkan gas juga, ya. Nah, jadi asam lambung yang berlebihan ini akan mengenai otot yang ada di antara kerongkongan dan lambung kita, ya, antara kerongkongan dan lambung kita. Mungkin begini bisa saya gambar di sini, ya. Jadi ini teman-teman, misalkan ini lambung kita, di sini ada otot, ya, ini namanya otot esofagus, ya, otot bagus. Jadi karena kelebihan lambung di sini, asam lambung di sini, ini akan mengenai otot esofagus ini, sehingga otot esofagus ini akan mengembang sehingga asam lambung akan naik ke kerongkongan, Jadi di saat asam lambung mengenai otot esofagus ini juga, di sini kita sudah merasakan sensasi yang luar biasa, ya, di mana kita merasa di bagian dada kita ini panas sekali, ya, panas sekali, dan bahkan juga kadang memberikan sensasi yang nyeri di bagian dada kiri kita, sehingga kita menjadi overthinking, ya, berpikir bahwa kita akan terkena serangan jantung. Itu kira-kira akan terkena serangan jantung karena sensasinya itu sangat luar biasa. Dada terasa panas, ya, kerongkongan ini seperti tercekek, saudara-saudara, sehingga mulut kita juga akan terasa pahit. Itu akibat kelebihan asam yang ada di lambung kita, ya. Memang secara organik tadi, ya, di sini awalnya nggak ada masalah. Nah, jadi saudara-saudara, masalahnya di mana? Pertanyaannya, kenapa produksi asam lambung ini meningkat? Apa yang menyebabkan? Itulah inti permasalahan dari penyakit MAH yang konon tidak sembuh-sembuh, ya. Jadi untuk penyakit MAH yang bersifat organik tadi ini sebetulnya kalau kita lihat ini akan lebih gampang disembuhkan dibanding dengan penyakit MAH yang bersifat fungsional ini. Untuk penyakit MAH yang bersifat organik ini kita cukup
mengkonsumsi obat mah biasa yang dianjurkan oleh dokter, ya, dan menjaga pola makan sehingga nanti suatu saat secara berangsur-angsur, ya, tukak yang ada di lambung kita, peradangan yang ada di lambung kita itu akan sembuh, ya. Sebetulnya tubuh kita ini mempunyai di dalam tubuh kita ini ada obat yang luar biasa, ya. Bisa saja sebetulnya walaupun tidak kita obati, tapi tetap makan yang teratur, makan makanan yang bergizi, makan yang bervitamin, maka tubuh kita ini sebetulnya dia akan meregenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita, ya. Lambung kita akan berangsur-angsur baik. Tapi itu kan membutuhkan waktu kalau kita tidak bantu dengan obat-obatan, ya. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi obat-obatan di samping membantu kita untuk menahankan rasa nyeri. Rasa nyeri itu sebetulnya yang membuat kita tidak nyaman. Itu untuk organik. Jadi saya yakin, ya, penyakit MAH yang bersifat organik akan lebih mudah disembuhkan. Sebetulnya dua-dua ini, baik bersifat organik, fungsional, mudah disembuhkan asal kita tahu sebetulnya sifat daripada penyakit MAH ini, ya, baik secara organik maupun fungsional, ya. Jadi secara organik ini akan lebih mudah sebetulnya, ya. Kita cukup menjaga pola makan yang teratur, ya, dan mengkonsumsi obat-obat anjuran dokter yang berhubungan untuk penyembuhan MAH, penyakit MAH atau penyakit organik MAH. Jadi kita kembali ke penyakit MAH yang bersifat fungsional ini, ya. Tadi inti permasalahannya, seharusnya yang diproduksi asam lambung yang diproduksi di lambung kita adalah 5, namun kenyataannya yang dikeluarkan adalah 10. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu, ya. Jadi memang awalnya, ya,